Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Setampu Bolon dan berikut USM News selengkapnya. Setelah 1,5 tahun proses pembangunan, Museum Universitas Semarang resmi dibuka. Pembukaan yang bertepatan dengan Disnatalis Universitas Semarang ke-37 merangkum dokumen dan saksi bisu perjalanan Universitas Semarang hingga kini. Museum Universitas Semarang dibuka secara resmi pada Selasa 25 Juni 2024 yang lalu. Pembukaan yang bertepatan dengan upacara Disnatalis Universitas Semarang ke-37 ini turut dihadiri oleh sivitas akademika, alumni, dan pemangku kepentingan. Dalam wawancaranya, Profesor Sudarto PhD MS PhD menyatakan bahwa pendirian museum ini adalah terobosan penting. Saya kira ini sebuah terobosan yang sangat bagus, di samping yang pertama adalah mengemban amanah dari pendiri supaya ada museum. Yang kedua, hidup manusia itu kan hanya punya 3 masa. Masa lalu, masa sekarang, masa depan. Tidak ada masa sekarang tanpa masa lalu. Tidak ada masa depan tanpa masa sekarang. Jadi dengan merekam perjalanan perguruan tinggi USM ini, mulai dari politeknik, bertransformasi menjadi universitas, sekarang menjadi besar, saya kira akan memberikan pelajaran kepada kita semua, kepada yayasan, kepada USM, kepada generasi muda, bagaimana membangun ke depan supaya lebih baik. Dan saya kira USM merupakan pelopor perguruan tinggi yang punya museum. USM hanya satu sedikit dari perguruan tinggi di Indonesia yang punya museum. Saya kira ini patut dihargai, dan sebagaimana sambutan saya, supaya banyak generasi muda yang mengunjungi museum ini perlu dibuat gaul gitu ya. Ada acara-acara yang bernuansa milenial sehingga mereka tertarik, sekaligus belajar dari masa lalu untuk masa depan. Museum Universitas Semarang diresmikan oleh Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip, Profesor Sudarto PhD MS PhD, dan Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip, Profesor Dr. Insinyur Hajah Kesi Wijayanti SEMM, dengan menandatangani prasasti peresmian yang didampingi oleh anggota Pembina Yayasan Alumni Undip, Insinyur Suarsoyo IPU, dan Rektor USM Dr. Supari STMT. Ya, ini satu kebanggaan khususnya bagi kami sebagai penerima amanah dari Prof. Muladi pada waktu itu masih Sugeng. Beliau sebagai Ketua Pembina, kemudian juga pendiri Universitas Semarang, yang mengamanahkan supaya nanti dibuatkan museum di gedung ini. Museum itu dimaksudkan untuk menggambarkan perjalanan mulai dari 87 hingga sekarang dan sampai nantinya. Dan ini setelah kami dalami, kami pelajari ke beberapa museum, beberapa universitas, ternyata memang di perguruan tinggi sangat langka ada museum. Jadi ini adalah amanah yang membanggakan, mengharukan kita semuanya. Dan pesan dari Prof. Muladi memang jangan pernah melupakan sejarah, karena setiap langkah kita itu merupakan perjalanan sejarah. Semarak Hitan Ceria bersama anak yatim dan duafa diselenggarakan PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Salatiga beberapa waktu lalu. Kepedulian PLN pada masyarakat sekitar melalui acara Hitan Ceria ini turut mendapat apresiasi yang luar biasa dari berbagai pihak. Menjelang peringatan Hari Anak Nasional, PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Salatiga melalui Yayasan Baitul Mal atau YBM menyelenggarakan Semarak Hitan Ceria bersama anak yatim dan duafa pada Kamis yang lalu. Bertempat di kantor PLN UP3 Salatiga, Jalan Diponegoro nomor 19 Salatiga, sebanyak 49 anak yatim dan duafa mengikuti acara hitan yang bertajuk Sempurnakan Agama dengan menjalankan syariat
diet hitan perbagus keindahan zahir dan batin. Nur Hidayanto Nugroho, manajer unit pelaksana pelayanan Salatiga, mengatakan kegiatan hitan ceria ini merupakan kolaborasi antara YBM PLN, Lazis Jateng, dan Omah Hitan Pinuk Salatiga atau OKPS. Alhamdulillah pada hari ini dari PT PLN UP3 Salatiga berkolaborasi dengan Lazis Provinsi Jawa Tengah, dengan YBM Yayasan Baitul Mal PLN UP3 Salatiga, dan juga Rumah Hitan di Salatiga mengadakan kegiatan hitan ceria. Harapannya untuk kegiatan ini dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional dan juga mengisi waktu liburan anak-anak semoga lebih bermanfaat. Harapan kami dengan YBM PLN, Lazis kolaborasi dengan masyarakat di wilayah Salatiga dapat memberikan manfaat dan sebagai tanggung jawab sosial kami dalam melayani masyarakat. Sebanyak 8 dokter dan pendamping medis dari Hitan Center Omah Hitan Pinuk Salatiga atau KPS turut terlibat dalam kegiatan hitan ceria ini. Peserta hitan ceria ini juga akan memperoleh uang saku, celana hitan, dan bingkisan yang terdiri dari tas alat sekolah dan snack. Diisi dongeng sama Kak Agus, seru nggak? Seru, oke. Terus pas hitan tadi rasanya sakit atau enggak? Enggak, digigit semut. Digigit? Jangan takut. Terus? Karena dokternya menenangkan. Rasa terima kasih dan apresiasi juga datang dari Tri Haryadi. Bagi dirinya, acara ini sangat bermanfaat juga bermakna besar untuk anak dan keluarganya. Ya, bermanfaat banget ya Mbak ya, karena dengan acara ini yang lain karena mungkin yang sewu kayak kurang mampu, yatim piatu mungkin itu bisa ringankan juga, dan untuk kedepannya mungkin lebih tambah sukses dari ini mungkin insya Allah ya. Untuk kedepannya Lazis ya tambah sukses, diberi kesehatan semua teman-teman Lazis yang lain. Lalu buat PLN juga mungkin tambah pelayanan lebih baik dan jaya lah sebenarnya gitu, terdepan lah gitu. Kota Semarang menjadi tuan rumah pelaksanaan Hari Keluarga Nasional ke-31. Tingginya indeks pembangunan keluarga Jawa Tengah dan Kota Semarang menjadi faktor penunjukan Kota Semarang sebagai tuan rumah. Acara ini turut diramaikan dengan berbagai kegiatan dan berikut liputannya untuk Anda. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama aku Putih Sari. Kali ini aku lagi ada di lokasi acara Hari Keluarga Nasional ke-31 tahun 2024 yang mengusung tema Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas yang bertepatan di Lapangan Simpang 5, Kota Semarang. Harganas ini diadakan selama 3 hari dengan berbagai kegiatan seperti seminar, pameran, stand UMKM gelar dagang, gala dinner, pemberian penghargaan, hingga acara puncak kegiatan yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Nah, kalian pasti bertanya-tanya dong, kenapa BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memilih Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah sebagai tuan rumah? Jadi alasan pertama karena indeks pembangunan keluarga Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang sudah di atas rata-rata nasional. Alasan kedua yaitu Jawa Tengah memiliki banyak program pencegahan stunting dan pencegahan pernikahan usia dini. Kebetulan hari ini sudah terlaksana salah satu rangkaian dari Harganas yaitu stand UMKM gelar dagang dan fashion show. Untuk persiapan H-2 acara puncak Hari Keluarga Nasional ini sudah mencapai di angka 90%. Tamu-tamu yang hadir nantinya yaitu seluruh mitra terkait maupun kementerian lembaga seperti Menko PMK, Menko PPA, Basnas, dan lainnya. Mungkin segitu aja informasi mengenai Hari Keluarga Nasional ke-31 tahun 2024 dari aku Putih Sari, dan kru yang sedang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa! Menjadi bukti kepedulian terhadap pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3,
PT PLN Persero Unit Pelaksana Pengatur Distribusi atau UP2D Jateng dan DIY menggelar kegiatan khusus dengan menggandeng mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro. Kegiatan ini menjadi cara PLN UP2D dalam menyambut Hari Anak Nasional. Dalam rangka menyambut peringatan Hari Anak Nasional, PT PLN Persero Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Jateng dan DIY menunjukkan kepeduliannya terhadap pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dengan menyelenggarakan kegiatan khusus bagi mahasiswa program studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Dalam sambutannya, perwakilan dari PLN UID Jateng dan DIY Yudi Daryadi menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia industri dan pendidikan dalam meningkatkan kesadaran akan K3. Dukungan teknologi terbaru di bidang kelistrikan diharapkan dapat menyiapkan mahasiswa untuk dapat lebih siap dalam menghadapi dunia kerja serta berkontribusi dalam lingkungan kerja yang aman dan efisien. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 26 Juni 2024 ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya K3, khususnya dalam bidang kelistrikan. Rangkaian acara ini meliputi berbagai kegiatan edukatif, diantaranya pemaparan materi K3 kelistrikan, sosialisasi tentang aplikasi PLN Mobile, site visit ke dispatcher dan comment center, serta pengenalan kendaraan listrik atau IV. Apresiasi positif juga turut diungkapkan Izzatul Alifah Sifai MPH, dosen pendamping mahasiswa. Ia mengungkapkan bahwa kegiatan ini menjadi poin penting untuk memberikan wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa dan juga menjadi langkah awal dalam membangun kerjasama antara kampus dan industri. Menjelang Hari Anak Nasional, kepedulian terhadap pendidikan khususnya dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi yang sadar akan pentingnya K3. Semoga kegiatan ini dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Universitas Padjadjaran umumkan 3 nama calon rektor periode 2024-2029. Ketiga nama tersebut ditetapkan dari hasil rapat pleno tertutup yang dihadiri anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran. Berikut laporan tim Divia Unpad TV untuk USM TV. Majelis Wali Amanat Unpad melalui Panitia Pemilihan Rektor Unpad atau P3R umumkan 3 nama calon rektor Universitas Padjadjaran periode 2024-2029. Adapun MWA Unpad menetapkan ketiga nama calon rektor Unpad tersebut adalah Profesor Arif Syamsulaksan Kartasasmita, Profesor Poppy Rufaidah, dan Profesor Setiawan. Untuk diketahui, Profesor Arif Syamsulaksan saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Padjadjaran, Profesor Poppy Rufaidah sebagai Ketua BUMN Center of Excellence Universitas Padjadjaran, dan Profesor Setiawan sebagai Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Ketua P3R Unpad Najib Ripat Kesoma menjelaskan, ketiga nama calon tersebut ditetapkan saat rapat pleno tertutup yang dihadiri 13 dari 15 anggota MWA Unpad. Jadi di sini kami melihat bahwa alhamdulillah proses ini bisa berlangsung dan seluruh anggota Majelis Wali Amanat yang kemarin hadir, quorum ada 15 dari 17 anggota yang hadir, itu menyatakan bahwa metodologi yang kami terapkan itu memang telah tepat. Dan kemudian untuk mendapatkan 3 calon terbaik ini. Mudah-mudahan ini menjadi calon terbaik beneran ya, yang bisa membawa Unpad sesuai target-target yang telah dicanangkan oleh Majelis Wali Amanat tadi. Ya, 3 orang itu yang pertama adalah jadi ini berdasarkan urutan ya, jadi urutan abjad. Jadi yang pertama adalah Prof. Arif Kartasasmita, dan yang kedua adalah Prof. Poppy Rufaidah, dan yang ketiga Prof. Setiawan. MWA Unpad menetapkan ketiga nama calon tersebut atas pertimbangan beberapa penilaian, yakni penilaian kualifikasi profesional dari para guru besar dan senat akademik, penilaian makalah dan CV, serta asesmen center yang selanjutnya diakumulasi untuk menjadi bahan pertimbangan pemilihan calon rektor. Itu banyak faktor ya. Pertama adalah kami secara besar ada 2, yaitu kualifikasi profesional yang kami serahkan penilaiannya kepada para guru besar dengan para senat akademik.
lalu ada penilaian dari beberapa yang lain seperti CV dengan makalah, itu kami nilai juga, lalu diakumulasi, dan yang terakhir adalah dari assessment center, ya di-assess, karena kami menginginkan ada kualifikasi atau kompetensi manajerialnya, ya, karena seperti yang sudah disampaikan, ke depan itu rektor Unpad itu harus yang business leader dengan yang academic leader. Jadi tidak melulu harus academic leader, karena harus bisa mencari uang tadi. Bagaimana 3 triliun itu harus dicapai. Tahapan selanjutnya adalah tanggal 2 kita ada diskusi publik dengan ada pemaparan dan diskusi publik, ya, baik dengan audiens, dengan publik maupun dengan antar calon. Nah, itu saksikan, itu juga kita bergembira gitu. Yang kedua adalah pada tanggal 4. Tanggal 4 itu penetapan terakhir pemilihannya dengan diawali adanya wawancara dan wawancara terhadap targetan tadi. Apa programnya, apa strateginya, bagaimana cara mendapatkannya dari tahap per tahapnya dan sebagainya, ya, supaya kita lebih rasional dan lebih logis lah gitu untuk mencapai target itu. Ketiga nama calon tersebut akan memasuki tahap selanjutnya, yakni pemaparan dan diskusi publik bersama dosen dan tenaga kependidikan dan mahasiswa Unpad tanggal 2 Juli mendatang. Dapatkan informasi lengkap mengenai pemilihan rektor Unpad di laman resmi pilrek.unpad.ac.id. Dari Bandung, Jawa Barat, Aras Arafani di Via Unpad TV melaporkan untuk USM TV. Pada Juli 2024, Unhas TV kedatangan mahasiswa sastra daerah Universitas Hasanuddin untuk melakukan kuliah lapangan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengenal lebih dekat tentang jurnalisme televisi yang menjadi salah satu tantangan para mahasiswa yang mengambil mata kuliah jurnalisme budaya. Bagaimana keseruan mereka berkenalan langsung dengan dunia jurnalistik TV di Unhas TV? Simak berita selengkapnya. Pada 20 Juni 2024, mahasiswa sastra daerah melaksanakan kuliah lapangan di studio utama Unhas TV yang terletak di lantai 2 Gedung Sains Technopark. Acara ini menghadirkan 2 pemateri utama, yaitu pimpinan redaksi Unhas TV Supratman SSMSc PhD dan koordinator editor Unhas TV Fauzan Hidayatullah. Acara dibuka dengan sambutan dari dosen pengampu mata kuliah jurnalistik budaya program studi sastra daerah, Dr. Andes M. Dalyan Tahir M. Hum. Dalam sambutannya, pihaknya mengungkapkan bahwa salah satu masalah yang dihadapi dalam dunia jurnalistik adalah jurnalistik televisi. Untuk itu, studi lapangan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat langsung dan mempelajari bagaimana sistem kerja acara televisi. Jadi, ya pertama tentu terima kasih kepada Unhas TV ini telah menerima kami di sini untuk melakukan kuliah lapangan. Ini sebenarnya adalah sebuah program dalam satu mata kuliah. Ini masuk dalam silabus sebenarnya kurikulum sastra daerah, ya, Departemen Sastra Daerah. Ya memang sebenarnya dari dulu kegiatan seperti ini dilakukan, ya, diajarkan, tetapi kita memang dulu terkendala dengan MOU dengan berbagai stasiun televisi, ya. Kan dulu satu-satunya di Makassar ini adalah hanya TVRI, ya, TVRI. Nah, lalu kemudian semester ini saya memang dari awal semester saya sudah menyampaikan bahwa nanti di pertemuan terakhir kita akan berkunjung ke Unhas TV karena saya pikir memang di Unhas TV ini memang sudah eranya digitalisasi, ya, dan ini menjadi pengetahuan baru bagi mahasiswa yang memang memiliki minat besar nanti untuk mungkin berkiprah di dunia jurnalistik.
Materi pertama disampaikan oleh pimpinan redaksi Unhas TV Supratman SS MSc PhD. Dirinya menjelaskan pentingnya mempelajari dunia jurnalistik, menekankan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai jurnalistik sangat krusial bagi para mahasiswa yang ingin berkecimpung di bidang ini. Para peserta juga diperkenankan untuk bertanya mendalami materi yang tengah dibahas. Dalam materinya, Fauzan Hidayatullah menjelaskan secara umum tentang jurnalistik. Secara komprehensif, ia menjelaskan dunia informasi dan jurnalistik, mulai dari sejarahnya hingga bagaimana menulis berita bentuk karya jurnalistik bagi para peserta. Selain sesi materi, para mahasiswa juga diperkenalkan dengan seluruh fasilitas serta ruangan yang ada di kantor Unhas TV. Mereka diperkenalkan dengan berbagai alat, khususnya kamera yang digunakan untuk memproduksi tayangan serta proses produksi tayangan Unhas TV. Para mahasiswa bahkan mencoba berlatih sebagai pembaca berita, memberikan mereka pengalaman praktis dalam dunia jurnalistik televisi. Kuliah lapangan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman praktis dan pemahaman yang lebih mendalam bagi mahasiswa sastra daerah mengenai jurnalistik televisi dan dunia informasi secara umum. Oh, kalau menurut saya Kak, alhamdulillah dan sangat seru bagi saya sendiri karena baru pertama kali datang di Unhas TV di sini, dan juga sudah diperkenalkan dengan beberapa kamera-kamera yang ada yang dipakai dalam praktek lapangan, dalam kerja lapangan Unhas TV ini. Seperti itu juga. Kalau untuk saya yang lebih seru itu ini tentang kamera, karena saya suka ambil-ambil video, ambil-ambil foto apa segala macam. Jadi saya lebih menarik di kameranya sih Kak, pertengahan kameranya. Ya, baik. Dari saya sendiri ya yang paling menarik itu di sini kita banyak mendapatkan info-info baru terkait tentang jurnalis. Kita juga diberikan tadi cara untuk melakukan presenting kepada berita. Ya, pokoknya ini pengetahuan yang tidak bisa didapatkan di tempat luar begitu. Ya, insya Allah. Kalau secara pribadi sih mau, ya. Cuman ya gitu. Ya. Pemirsa, 8 bulan setelah sejak meletusnya perang Israel-Hamas dan gencatan senjata yang berkelanjutan masih belum juga tercapai. Bahkan ancaman eskalasi menguat dengan peningkatan intensitas serangan antara pasukan pertahanan Israel IDF dengan kelompok militan Hizbullah di Lebanon. Selengkapnya ikuti laporan tim VOA berikut ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Yesla Pubolon dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intensitas serangan militer Israel mulai mereda di Gaza. Sebagian pasukannya pun mulai berkemas meninggalkan Rafah di perbatasan selatan dengan Mesir. Tapi kini serangan meningkat di perbatasan utara Israel dengan Lebanon, mengundang kekhawatiran dari Sekjen PBB. One rash move, one miscalculation could trigger a catastrophe that goes far beyond the border and frankly beyond imagination. Let's be clear. The people of the region and the people of the world cannot afford Lebanon to become another Gaza. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin saat menerima Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant di Washington menyerukan solusi diplomatik. Hezbollah's provocations threaten to drag the Israeli and Lebanese people into a war that they do not want. And such a war would be a catastrophe for Lebanon, and it would be devastating for innocent Israeli and Lebanese civilians. Namun Gallant mengatakan Israel harus bertindak. In the north, we are determined to establish security, changing reality on the ground, and bringing our communities safely back home. Kelompok bersenjata Lebanon Hizbullah yang didukung Iran mulai menyerang Israel segera setelah serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober yang memicu perang di Gaza. Sejak saat itu Israel dan Hizbullah saling baku tembak, menyebabkan puluhan ribu orang di kedua sisi perbatasan mengungsi. Sebelumnya dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga menekankan pentingnya menghindari eskalasi konflik di Timur Tengah. Menlu Blinken juga mengatakan perlunya mencapai resolusi pasca perang yang realistis
yang memungkinkan para pengungsi baik di Gaza, Lebanon, dan Israel kembali ke rumah mereka. Alon Lee Green dari Standing Together, organisasi perdamaian warga Yahudi dan Palestina, juga mendesak deeskalasi. First of all, let's stop the war. Let's prevent a bigger war in the north. I mean, as much as we're continuing the war in Gaza, the danger of a war in the north with Hezbollah is growing bigger. So we need to prevent that. We need to stop the war. Sebagian analis juga mengatakan eskalasi konflik dengan Hizbullah juga berpotensi menimbulkan kerusakan lebih berat bagi Israel. From the point of view of Hezbollah, this means a huge missile war by firing the 150,000 missiles they have, including precision missiles that can hit every objective in Israel. PBB memperingatkan situasi di Gaza sangat buruk dengan korban melewati 37.000 jiwa. Sementara menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, banyak konvoi bantuan ke Gaza tidak menjangkau warga sipil karena menjadi sasaran tindak kriminal. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.